Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Choi Zandini Putri dengan NPM 21082602118 kelas B dari angkatan 21. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi dari blok muskuloskeletal yaitu ada septic arthritis. Nah, jadi septic arthritis ini merupakan infeksi pada membran sinovialnya dengan adanya efusi purulen ke dalam kapsul sendi dan biasanya ini merupakan infeksi bakteri. Nah, secara etiologi karena tadi dia disebabkan bakteri, jadi dia ada gonokokal sama non gonokokal. Kok dia gonokokal, dia itu ada Neisseria gonorrhoeae. Terus kalau dia non gonokokal itu ada Staphylococcus aureus, Streptococcus viridian, Streptococcus pneumoniae sama Streptococcus grup B. Nah, terus kalau untuk faktor predisposisi, dia ini ada sistemik sama lokal. Kalau dia sistemik, biasanya itu dia usianya ekstrim, terus dia ada riwayat artritis reumatoid, ada diabetes mellitus, ada penyakit hati, sama ada alkoholisme. Terus kalau dia lokal, dia itu ada sendi prostatik, infeksi kulit, operasi sendi, sama trauma sendi. Nah, terus kalau dia patogenesis, secara patogenesis ini pertama, dia itu bisa dari hematogen, secara hematogen, bisa juga trauma langsung, bisa juga iatrogenik, bisa juga osteomielitis akut, sama infeksi jaringan lunak sekitar. Mungkin sedikit patogenisnya itu dari bakteri, terus masuk ke membran basalnya, terus masuk ke ruang sinoviumnya, terus ke ruang sendinya, dan bakteri itu tadi berdiam dan berproliferasi di ruang sendi tadi. Terus kalau untuk gejala klinisnya, mungkin triasnya itu ada nyeri, demam, sama keterbatasan gerak sendi. Terus kalau dia cara menegakkan diagnosanya, pertama dari anamnesis. Dia itu nanti adanya salah satu tadi dari faktor predisposisinya. Terus kita cari dari mana sumber bakterinya. Terus dia itu ada demam. Nah, kalau untuk dari pemeriksaan fisik, dia ada tanda inflamasi. Terus adanya efusi dan banyak, dia itu positif nanti dijumpai dari pemeriksaan fisiknya. Terus kalau misalnya nggak ada pun efusinya, bisa jadi itu terkenanya itu di tulang belakang, panggul, sama sendi bahunya. Terus kalau dia pemeriksaan laboratoriumnya itu bisa kita lakukan pemeriksaan darah tepi, kultur darah, pemeriksaan PCR, sama pemeriksaan cairan sendi. Terus kalau untuk pemeriksaan radiologi, mungkin bisa kita lakukan protokol sendinya, USG, sama CT MRI. Terus kalau untuk tata laksana, itu farmakologi kita kasih antibiotik seperti ceftriaxone atau vancomycin. Terus kalau untuk non-farmakonya bisa kita kasih drainase cairan sendi. Terus kalau untuk prognosis dari artritis septik ini sampai saat ini masih buruk, yaitu menimbulkan kecacatan sampai 33%. Mungkin sekian presentasi saya. Terus untuk referensinya ini ada diambil dari buku Rheumatoid Arthritis, terus bisa diambil juga dari uh, buku Septic Arthritis dari Ines J, terus ada juga diambil dari Nutritional Metabolic and Genetic Consideration. Eh, Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.